ada nih Pak Dehe nih. Pak Dehe ini dia juga Kristen, cuma agak beda beliau pahamnya. Kayak gitu. Boleh? Oke. Kira-kira Anda mau diskusi sama kita, sama Pak Dehe dulu atau sama saya? Saya ikut aja sih Bang. Ya udah, kalau gitu sama gini. saya aja lah Bang, biar saya nggak Sama ngantuk. Pak Dehe. Siap. Iya. Oke Pak Dehe. Coba silakan. Silakan. Ya, apa yang perlu ditanya Bang? Atau saya yang bertanya? Mengenai apa ini Bang? Iya, boleh saya bertanya? Boleh siap. Oke, Markus 16 ayat 19. Apa ini? Saya mau tanya ini biar saya nggak ngantuk. Markus. Iya, Markus 16 19 bunyinya begini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Apakah saudara dan percaya bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah? Saya boleh bertanya nggak Pak Dehe? Enggak, saya tanya dulu ini. Iya boleh. Iya kalau Maksudnya, iya tidak, kalau tidak. Bahasa dalam kiasan itu sebuah kiasan atau sebuah sesuatu hal yang pasti itu duduk di sebelah kanan, atau memang itu kiasan dia memang. Saya nggak nanya ke sana Bang, saya Iya. tanya dulu ke Abang, apakah Abang percaya bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Menurut saya beliau ada di sekitarnya Allah, maksudnya tepat berada di sampingnya Allah gitu. Iya, betul. Betul. Karena di sini dikatakan lalu duduk di sebelah kanan Allah. Betul. Pertanyaan saya, apa pertanyaanmu? Apa saya yang nanya? Silakan. Saya lanjutkan ya. Ya, boleh. Ya, pertanyaan saya di sini dikatakan oleh penulis bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaan saya, siapa yang bersama dengan Yesus sehingga dia tahu dan dia menulis bahwa Yesus ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa bersama Yesus ke surga sehingga ditulislah sama penulis ini bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah seperti apa wujud Allah Bapa itu? Apakah yang datang ke surga bersama Yesus itu sudah berkenalan dengan Allah Bapa sehingga dia mengatakan bahwa duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Silakan Bang. Ini sulit sekali sih Bang, soalnya sama halnya ketika Isra Miraj, ketika dia bilang apa? Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf. Ketika Isra Miraj itu bilang ketemu dengan siapa-siapa di surga di lapisan berapapun itu nggak ada yang menceritakan Bang. Siapa yang bilang itu sama saja, sama halnya gitu. Itu kan kepercayaan Bang. Gak nyambung Bang. Bang Ganda nggak nyambung dengan jawaban yang ditanyakan oleh Pak Dehe, nggak nyambung. Ada yang kan kalau gini, kalau Anda mau bahas Islam boleh sama saya gitu. Coba dijawab dulu pertanyaan Pak Dehe tadi di ini dulu, dijawab dulu gitu. Oke, siap. Kita bahas dapur kita aja dulu Bang. Nanti kita bahas Islamnya ya. Oke. Kita bahas dapur kita. Nah, saya sebenarnya nggak begitu paham sih Bang. Kalau seumpamanya kita berbicara tentang ketuhanan yang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sama halnya kita bertanyakan dengan mujizat Bang. Kita susah jawabnya, siapa yang menjawab itu.
Jadi intinya abang nggak tahu, itu saja, lebih Ya, ringan. sama, betul. Saya nggak tahu, nggak tahu. Oke. Lalu pertanyaan saya kedua nggak tahu juga bang. Soal mengenai apa, Bang? Iya, seperti apa wujud Allah Bapa itu sehingga penulis dia mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau sepengetahuan saya ya, Bang, kalau sepengetahuan saya itu ada di Kejadian. Karena manusia itu diciptakan serupa dan Belum segambar. ada Yesus waktu kejadian bang, belum ada. Itu masih jauh. Betul. Jenengan kan Anda kan tanya tentang Allah Bapa. Pencipta kita kan di Kejadian kan sudah ada Allah. Oke Ini lah, memang agak berat bang. Kebetulan Ya, saya ngantuk, pingin ngegas aja ini. Iya. Ya kan Karena sepengetahuan saya kan di beberapa Kejadian tuh perbedaan ada Allah menciptakan serupa dengan Allah manusia itu. Berarti kan Ya, karena beberapa pendeta kemarin datang ke Komal, saya pulang dengan tidak bahagia karena saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit sulit. Ya wajarlah abang nggak tahu, kalau abang kan hanya jemaat biasa, wajar. Betul, betul. Sah-sah saja ya. Oke abangku. yang aku lebih pengen tahu sih Bang, pola pikir Anda seperti apa Bang? Ya, apa Di yang Anda Matius tanya tadi. silakan. Katakan gini, saya akan mempertanyakan pertanyaan yang sama dengan jenengan. Tanyakan ke saya. Nah itu apa jawaban jenengan? Ya, apa yang kau tanya sama saya? Ya seperti tadi, ketika Yesus berkata, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan siapa yang itu kan sama seperti jenengan tanyakan ke saya. Jawaban jenengan seperti apa? Yo itu rahasia saya, ngapain saya tanya ke kamu? Itu rahasia saya tidak bocorkan jawabannya ke kamu. Saya kan menguji Anda, menguji iman Anda. Betul, saya mengimani itu Bang, makanya saya pengen tahu. Ya, kalau tidak tahu jangan diimanin. Karena Yesus berkata, betul juga. Yesus berkata, sebentar, saya cari lagi biar kau semakin bimbang kamu. Oh enggak. Biar semakin bimbang, iya. Oke. Iya. Iya. Saya sebentar dulu, Alkitab saya lagi manja dia. Saya bertanya ke kamu lagi satu ayat saja ya, satu lagi. Oke, habis satu pertanyaan ini aku turun ya Bang. Iya. Saya kurang mampu ini. Saya bertanya sedikit sebelum ke pertanyaan inti. Ya. Apakah abang percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan? Saya mengimani itu Bang. Oh, tetapi apakah abang juga percaya kepada Allah? Saya percaya itu Bang. Oh, percaya. Berarti coba menurut abang, bagaimana pendapat abang dengan Yohanes ini? Ini Yesus yang berkata, bukan Padehe ya. Siap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Apakah Anda yakin bahwa Yesus adalah utusan? Secara histologi secara saya membaca Alkitab, Yesus memang utusan karena tidak ada dosa, tidak ada celah di dalamnya. Iya, dan dia mengatakan di sini, barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai utusan, dia tidak turut dihukum. Ya, Karena kasih karunia sih Bang. berarti kalau kamu mengatakan tadi
kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, maka Anda akan dihukum. Kenapa seperti itu? Iya, saya baca ulang ya, saya pelan-pelan biar abang Iya, mengerti. sorry. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal Iya. dan tidak turut dihukum. Betul. Iya, berarti kamu percaya kepada Yesus sebagai sebagai Utusan. utusan. Iya, memang sebagai Tuhan. Yesus Tuhan dan utusan. Hah? Kok bisa dua? Susah, Bang. Bisa dua jabatannya. Susah, memang jabatannya banyak. Kamu Susah. cari aman jawabanmu ini, cari aman kamu ini. Enggak, saya juga sama gitu. Karena ketika gimana ya? Saya punya Berarti perusahaan. Anda dihukum. Anda Iya. dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Berarti kalau abang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, Anda dihukum. Ini kata Yesus. Dihukum untuk apa, Tetapi Bang? kalau Anda mempercayakan bahwa Yesus adalah seorang utusan, kamu mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Itu kata Yesus. Yes. Berarti kalau Anda percaya kepada Yesus sebagai utusan, maka hidup Anda akan diselamatkan oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Ya, alam Maha Kuasa kata Juan. Betul itu. Yes. Nah, berarti Anda tidak menuhankan Yesus. Saya menuhankan itu Kalau kan Anda menuhankan Yesus, Anda akan dihukum dan tidak mendapatkan hidup yang kekal. menuhankan itu apa sih, Bang? Waduh, kembali kita ke SD desa. Ya kan gini, hidup dan kehidupan saya senantiasa mengikuti Yesus karena perbuatan Yesus. Segala sesuatu Iya. yang dilakukan Yesus. Betul. Iya, betul. Karena saya bertuhan pada Yesus. Ya, tetapi Yesus mengatakan di sini dia bukan Tuhan, tetapi utusan. Dia Iya. mengatakan barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Siapakah Dia? Itu adalah Allah. Iya, Dia betul. mengutus Yesus, Betul. mengutus aku. Betul. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Betul. Tadi kan ada Artinya bahasa siapa yang mengaku Yesus adalah utusan, maka dia akan diselamatkan. di situ kan ada barang siapa yang mengikut aku, Bang. Apa bang? Ada kata Yesus yang bilang barang siapa yang mengikut aku. Barang siapa yang mendengar perkataanku. Oke, barang siapa yang mendengar berarti kan otomatis mengikut dia. Mendengar berarti dari telinga kita, bukan Siap. mengikut. Mendengar Barang siapa yang mendengar perkataanku, Yesus, ya kan, iya, mendengar Yesus dan percaya, dan percaya, oke. ya, kepada Dia yang mengutus aku. Siapa Siap. dia? Siapa dia? Allah yang mengutus Allah. Ya, Allah Bapa. siapa Yesus di sini? Yesus di sini adalah Yang diutus. utusan, Betul. bukan Allah. Yang diutusan, bukan Allah, bukan. Ya, betul. Betul. Berarti diselamatkan. Berarti artinya semua agama yang mendengar perkataan Yesus diselamatkan, bukan hanya Betul. orang Kristen. Betul. Betul itu. Enggak semua orang Kristen bisa diselamatkan juga. Enggak ada, karena perkataan orang Kristen itu tidak diselamatkan mereka nanti di Siapapun yang mendengarkan Matius Yesus. 15.
Loh, betul. Matius 15 tidak diselamatkan orang Kristen. Memang nggak semua orang Kristen diselamatkan. Siapa yang mendengar Yesus, perkataan Yesus, dan melakukan dan percaya, Karena begini, kata Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. betul Manusia. itu, Bang. Betul itu, Ajaran Bang. siapa? Ajaran si manusia. Paul. Makanya Ajaran tadi si kan, Paul. barang Yang siapa yang mengajarkan mendengarkan aku yang Yesus. mengajarkan Yesus Tuhan adalah Paul. Kok gitu? Iya, makanya dibaca. Baca dari Roma. Boleh. Yang mana? Baca dari Asik ini, Roma asik. sampai kita para itu. Oke, Yang Paulus dari mengajarkan siapa, Yesus gitu loh. Tuhan adalah si Paulus. Iya, Paulus dari Sementara siapa? ajaran Yesus selalu dia mengatakan aku adalah utusan. Betul, dia utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 20:17. Dia Iya, mengatakan utusan. Dan betul, dia utusan. Yohanes 5 ayat 24 ini Yesus mengatakan dia utusan. Dan Betul. Yohanes 5 ayat 23 Yesus utusan. Tidak ada Tuhan Yesus mengatakan akulah Tuhan Tuhanmu. Ada di ayat lain, tapi di situ menekan apa jenengan tekankan karena utusan kan. Memang Tuhan utusan, Yesus memang utusan, tapi di ayat lain beliau menyebutkan yang lain. Tapi kita bahas yang sini dulu. Yesus memang utusan, makanya barang siapa yang mendengarkan beliau, ya kan, dan mengimaninya, itu jelas banget, Bang. Kenapa harus dipertanyakan? Yang mana? Di mana datanya? Yang mana yang dipertanyakan, Bang? Ya, Berat di ini. mana datanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Cari sendirilah, Bang. Aku nggak bawa HP 2, aku punya manual 1. Gini aja iya, gini. tapi belum saya temukan, Bang. Belum saya temukan. Ketika saya lupa di ayat mana, ketika dia ditanyakan Itu- muridnya, itu, ketika kamu memanggilku tafsiran- guru dan Tuhan, memang Iya, itu benar dia seperti berkata itu. kepada Petrus, "Iya, aku guru dan Tuhan." Iya, Iya, dia tidak mengatakan akulah Tuhanmu. Karena di sana dikatakan siapakah kamu itu, atau guru atau Tuhan. Makanya dia bilang iya. betul, memang. Loh, dia mengakui dirinya guru dan Tuhan. Guru, Tuhan itu segala sesuatu perintahnya kita lakukan, Bang. Loh, Apakah Tuhan Sampai saat ini sama pun. dengan Allah? loh bukan. Oh, bukan. Gini, Tuhan terhadap apa? Enggak, saya tanya dulu, Tuhan itu pencipta apakah dia atau itu Tuhan yang menaklukkan kita sebagai ditundukkan sebagai manusia yang berperilaku baik atau gimana? Yang jangan tanyakan seperti apa? Iya, menurut Abang Yesus ini Tuhan seperti apa dulu? Coba ceritakan. Oke, Tuhan Yesus adalah manusia yang sempurna, yang tanpa cacat, tanpa dosa, yang perilakunya diterima oleh Allah karena memang dia adalah utusan. Bagaimanapun pola tindaknya itu diterima oleh Allah. Gado-gado kamu, Bang. Kok gado-gado? Tunjukkan dosa Yesus di mana? Yesus adalah utus. Kata Anda Yesus adalah Tuhan Betul. yang diutus. Tuhan yang diutus. Tuhan yang diutus. Utusan gini, Makanya saya bilang gado-gado gitu loh. utusan dari Yesus sorry utusan ini Tuhan. dari utusan dari Yusuf PI, apakah itu mencerminkan Yusuf PI? Ketika saya Anda tanya, sama sorry. Anda sama Pak Dehe itu. Sorry, ini saya secara dengerin global kalian. aja ya. Utusan sebagai utusan, seumpamanya saya utusan Yusuf PI, utusan jenengan. Terus saya berbuat lebih jelek dari jenengan. Berarti saya mencerminkan jenengan enggak?
Jelasin Ya, aja, saya denger aja. Karena Pak Dehe yang ini yang Saya nanggapi. baca lagi dalil Bang ya, biar Anda paham. Dalil Jadi gini, Yesus itu bukan nah saya berpikir utusan gini aja, normal. Berarti kan kita mencerminkan yang mengutus kita. Yang kita omongkan juga Saya sama mau seperti tanya dulu Bang, kalau utusan ini apa menurut Abang? Apakah sama dengan yang mengutus atau tidak? sama. Hah? Sorry, beda. Beda lagi. Beda. Aduh. Wah, saya Beda juga penyebutan. lagi, beda lagi kamu. Beda penyebutan. Tapi sama oknumnya enggak? Perkataan saya dengan saya beda nggak? Saya tanya, apakah utusan itu sama dengan oknum yang mengutus atau tidak? Ya sama dengan gini, saya menyuruh orang ngomong seperti ini, itu omongan dia sama seperti saya nggak? Berat Pak Dehe. Mungkin Iya. bisa yang antri dinaikin aja Pak Dehe kalau gitu. Ya masih Berat. ya sudah cukup. Jadi Belum gini aja. berkelas ini, belum panas debat ini. Penonton bisa turun ini kalau ini yang. Oh, ini kayaknya saya harus belajar lagi nih. Saya Ya bisa betul, naik belajar lagi nggak bang? Itu bagus Bang, belajar lagi. Paling Iya. Abang belajar 2 bulan saja sudah pintar. Saya boleh naik lagi nggak? Apa? Boleh nanti. Naik lagi nanti. Gini bang, saya sangat tertarik sih. Dalam artian gini, ketika kita membahas utusan, membahas apapun itu akan larinya ke Tritunggal, akan larinya ke kepercayaan juga. Tidak ada Yesus atau Allah mengatakan Tritunggal. Itu hanya perkataan bapak-bapak gereja, itu nggak ada. Sebelum Musa belajar ada, dulu tuh, Bang. aku ada. Dia adalah Ya. Alfa dan Omega. Itu kata siapa itu saya tanya? Yesus, kata Di Yesus. mana? Di mana dia bilang aku adalah Alfa dan Omega? Bukan Allah Bapa. Aku adalah Alfa dan Omega. Iya, di mana Omeganya dan di mana Alfanya si Bapak Yesus? Saya tak belajar dulu ya, tapi saya tak Belajar dulu lah, Bang. Ya, belajar dulu. Asik banget. Oke, gak bisa Bang, hanya modal nekat Anda naik gitu, sama lawan, apalagi lawan Pak Dehe gitu, habis Anda keblinger nanti. Iya, Gitu. makanya saya nggak banyak bicara bang. Makanya saya nggak bisa bicara. Oke Bang, baca-baca kita Bang, baca-baca ya, itu ada bisa bahasa Indonesia, bahasa Nias ada, bahasa Inggris ada, Tapi semua saya ada nggak bahasa. mau masuk Muslim ya bang. Saya nggak mau masuk Muslim. Enggak. Saya, Bang, pertama gini, saya mengadakan live streaming ini bukan memaksa Anda untuk jadi Islam, enggak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi live streaming saya ini ya untuk menambah edukasi, wawasan, dan mungkin sedikit ada hiburan gitu. Yap. Jadi silahkan Anda berpikir sendiri. Yap. Yang menentukan itu Anda sendiri, hak Anda sendiri. Bukan berarti saya mengadakan live streaming seperti ini saya memaksa Anda masuk ke dalam agama Islam, enggak. Ya, enggak, yang saya maksud nggak itu apa Bang Yusuf. Yang saya pengen maksud itu saya tidak mau Nggak ada suaranya, Bang. Suaranya hilang. Enggak, sorry tadi ada telepon. Maksudnya dalam artian saya pengen ngobrol tentang kekristenan. Saya nggak mau masuk ke Muslim karena saya nggak punya ranah di situ. Ya, baik. Kalau gitu Bang, Abang banyak baca dulu Ya, gitu. saya diturunkan nggak apa-apa, Abang Bang. nanti bisa naik kembali gitu ya. Nanti di lain waktu. Banyak baca Ya. Bang ya, oke? Siap, thank you Bang. Thank you. Thank you, Selamat thank you. malam. Thank you.